Maka jangan anggap remeh orang miskin, jangan anggap remeh orang cacat, jangan anggap remeh orang-orang yang diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan mandu masuk surga dengan syarat mereka dekat dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu ولا تعد عيناهم ولا تعد عيناك عنهم. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumat yang Allah muliakan insyaallah. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Harithah bin Wahab Al-Khuzai, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Kata Rasulullah, maukah kalian kukabarkan siapa penduduk surga? Artinya, maukah kalian kuberitahu siapa orang-orang yang akan menjadi penduduk surga? Lalu Rasulullah menjawab sendiri dengan mengatakan, kullu dha'ifin mutadha'af. Penduduk surga yang paling ramai, mayoritas penduduk surga, yaitu orang-orang yang lemah, dha'if, mutadha'af, dan dianggap lemah. Dia lemah dan juga di tengah-tengah masyarakatnya dianggap lemah. Maksud kalimat dhaif di sini bisa jadi lemah badannya, dilahirkan dalam keadaan cacat, dilahirkan dalam keadaan bisu, buta, tuli, atau pincang, atau lebih daripada itu. Atau bisa jadi dilahirkan dalam keadaan autis, akalnya tidak sempurna. Semua yang kita sekolahkan di SDLB, sekolah dasar luar biasa, mereka lemah. Jadi itu salah satu maksud lemah, bisa jadi lemah badan atau lemah ekonomi. Penduduk surga yang paling banyak yaitu orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang tidak diberikan nikmat di dunia oleh Allah. Sudah berpuluh tahun rumah tidak ada, masih terus bertahan di rumah sewa, atau di balik reruntuhan, atau di bawah-bawah jembatan. Pekerjaannya tidak pernah berubah, hanya pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Ini dhaif,
Selain mereka lemah, kata Rasulullah, penduduk surga itu dianggap lemah. Mereka sudah lemah dari segi fisik, ekonomi, di tengah-tengah masyarakat dianggap lemah. Hana dikira kalau dalam rapat ketika orang miskin diundang, suaranya tidak didengarkan, pendapatnya tidak digubris, dan orang miskin jarang terpilih untuk menjadi pemimpin karena dianggap tidak punya modal, dianggap hina di tengah masyarakat. Padahal mereka lah penduduk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ceritakan dalam surat Kahfi ayat 28, ketika orang-orang kafir Quraisy memberi syarat kepada Nabi. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan, mereka memberi syarat kepada Nabi, baru mau mereka duduk mendengarkan pengajian dari Nabi, mendengarkan dakwah dari Nabi, dengan syarat sahabat-sahabat yang miskin jangan ada di samping Nabi. Jadi mereka tidak mau masuk ke dalam majlis kalau ada sahabat-sahabat yang miskin. Rata-rata sahabat miskin. Ali bin Abi Talib bahkan termiskin. Bilal bin Rabah miskin, bisa dihitung dengan jari yang kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, rata-rata miskin. Dan mereka lah yang bersama Nabi, duduk di sekeliling Nabi, mendengarkan dakwah Nabi. Jadi orang-orang kafir Quraisy memberi syarat, kami akan bergabung bersamamu wahai Muhammad, dengan syarat yang miskin-miskin keluarkan dulu dari majlismu. Kami tidak sudi duduk bersama orang-orang miskin. Begitu disebutkan syarat itu kepada Nabi, langsung turun ayat Al-Kahfi 28. Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, tetaplah engkau bersabar dengan orang-orang yang miskin, sahabat-sahabat yang miskin, yang mereka memanggil-manggil Allah di pagi hari dan di sore hari, hanya dengan harap, hanya mereka berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan palingkan wajahmu dari mereka. Kata Allah, Allah langsung turun tangan untuk mengatakan miskin yang saleh lebih mulia daripada orang-orang kaya yang meminta kedudukan. Dan orang-orang miskin ini di dunia sering dianggap hina, sering dianggap lemah, tidak dianggap. Padahal mereka di sisi Allah terkenal di penduduk langit, walaupun tidak terkenal di penduduk bumi. Di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah masuk ke masjid, Rasulullah merasa kehilangan seorang perempuan yang biasanya membersihkan masjid, bernama Ummu Mihjan. Dalam hadis Nabi SAW, Ummu Mihjan ini kerjanya setiap hari datang ke Masjid Nabawi, mengutip daun-daun kurma yang jatuh, pelepah-pelepah kurma yang jatuh. Dia bersihkan masjid. Seorang perempuan tinggal di samping masjid. Sudah berapa hari Nabi tidak lihat, lalu Nabi baru teringat. Sekitar 3 hari Nabi bertanya kepada sahabat, kemana Ummu Mihjan yang biasa membersihkan masjid? Sahabat bertanya, sahabat mengatakan, dia telah meninggal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, afala akhbartumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku bahwa dia sudah meninggal? Kata sahabat, mohon maaf ya Rasulullah, dia hanya seorang pembersih masjid.
Rasulullah langsung menegur sahabat dengan mengatakan, bawa aku ke kuburannya, tunjukkan aku kuburannya. Langsung dibawa oleh Nabi beberapa sahabat yang di masjid dengan jumlah yang ramai, dibawa ke kuburannya Ummu Mihjan, dan Nabi mensalatkan salat gaib di depan kuburan Ummu Mihjan. Hadis sahih. Jadi sahabat mengira seorang pembersih masjid itu orang yang biasa saja, orang yang mungkin tidak dianggap di tengah masyarakat. Padahal Nabi memberitahu yang sebenarnya, bahwa dia adalah orang mulia, dan bukti kemuliaannya Nabi langsung begitu tahu dia meninggal, Nabi sampai menyempatkan waktu mendatangi kuburannya untuk mensalatkan gaib kepadanya. Maka jangan sampai kita mengira yang hebat-hebat hari ini, yang penuh dengan pangkat, penuh dengan jabatan, para kepala dinas, orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam keindahan, kemewahan, orang-orang yang hari ini kita sanjung-sanjung dengan berbagai harta, jangan kira bahwa mereka orang-orang yang mungkin di mata kita hebat, tapi belum tentu hebat di mata Allah. Yang hebat di mata Allah, orang-orang yang Allah berikan kekurangan hidupnya. Hidupnya hari-hari hanya memilih-milih bekasan-bekasan aqua bekas. Hidupnya hanya sekedar bisa menghidupi istrinya, gaji tidak banyak, dan dia hidup dalam keadaan tidak pernah berubah. Lalu kita menganggapnya orang yang tidak mulia, padahal dialah penduduk surga yang terbanyak. Namun dengan syarat, miskin yang akan masuk surga, orang-orang lemah yang akan masuk surga, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Miskin tapi tetap berjamaah, miskin tapi tetap puasa Ramadan. Bukan para pengemis di lampu merah. Itu bukan orang-orang yang dianggap lemah, karena mengemis adalah perbuatan terlaknat. Maka muliakanlah orang miskin, muliakanlah orang lemah. Kalau bapa-bapa dititipkan anak yang cacat di rumah kita, jangan mengeluh kepada Allah, walaupun kita tahu dia tidak akan pernah membalas semua kebaikan kita kepadanya. Kita tahu anak kita yang cacat tidak akan pernah menjadi PNS, tidak akan pernah membanggakan orang tuanya, bahkan dia akan kita tanggung selama-lamanya. Dia kita hidupi selama-lamanya. Kita sakit pun dia pun sudah duluan sakit. Dia tidak akan pernah memelihara kita. Tapi ketahuilah, anak yang cacat Allah titipkan dalam rumah kita, itulah penduduk surga. Tidak sempat melakukan dosa. Hana cewek je, dia tidak pacaran, walaupun dia tidak memberi harta ke kita, tapi Allah telah memberikan pintu surga ke kita di dalam rumah kita. Maka jangan anggap remeh orang miskin, jangan anggap remeh orang cacat, jangan anggap remeh orang-orang yang diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan mandu masuk surga dengan syarat mereka dekat dengan Allah. Karena miskin yang sombong termasuk yang diharamkan surga. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, di antara 3 orang yang tidak akan dilihat Allah di hari kiamat, salah satunya adalah ailun mustakbar, yaitu orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong, gasin semayang hana. Lihat para pengemis lampu merah, duhur mereka lewati di tengah jalan, asar mereka lewati di tengah jalan, maghrib isya menteng bak jalan, salat tidak ada, puasa Ramadan pun tidak. Itu bukan orang yang dimuliakan Allah di hari kiamat. Maka jemaah melakukan Allah, Nabi telah memberitahu kita bahwa penduduk surga terbanyak adalah mereka yang lemah. Maka jangan berputus asa, jangan mengeluh, jangan caci maki Allah, jangan suuzan kepada Allah. Terimalah apa yang Allah berikan. Cukuplah berusaha. Kalaupun kita jadi orang kaya, bantulah orang-orang yang diberi perlindungan oleh Allah. Maka insya-Allah kita akan mengikuti mereka ke dalam surga. Lalu Nabi menyambung di ujung hadis. Sedikit sambungan lagi dari Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat kembali, ala ukhbirukum bi ahlin nar? Maukah kukabarkan kalian siapa penduduk neraka terbanyak? Nah, tadi Nabi sudah memberitahu penduduk surga. Sekarang Nabi mengatakan, maukah kukabarkan kepada kalian penduduk surga, penduduk neraka mayoritasnya siapa? Nabi mengatakan,
neraka akan dipenuhi oleh utullin jawazin mustakbar. Neraka itu akan penuh oleh orang-orang yang utul. Apa itu utul? Keras kepala, keras hatinya, dinasihati tidak mempan. Sudah berkali-kali dikatakan jangan makan riba, tetap makan riba. Sudah berkali-kali diberitahu tetaplah datang ke Jumat, tapi tetap tidak datang ke Jumat. Keras hatinya. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Baihaqi, "Inna abghadal kalam indallahi ta'ala." Kalimat yang paling buruk yang keluar dari seorang hamba di sisi Allah, yaitu ayaqul ar-rajul li akhihi, ketika seseorang mengatakan menasihati sahabatnya, "Ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah." Lalu orang ini menjawab, "Faqal, alaika binafsik." Pikirkan urusanmu sendiri. Nya urang paling buruk di sisi Allah. Kerah hati. Begitu kita kasih tahu, kita nasihati, ada sebahagian orang diam walaupun menolaknya. Tapi yang terburuk adalah ketika kita mengatakan takutlah kepada Allah, lalu dia menjawab, "Alaika binafsik." Kapikir kera ke ile. Baik kapikir kelung. Purusankah ngelung. Ini jawaban terburuk yang malaikat mengutuk-ngutuknya. Ini jawaban orang-orang keras kepala. Maka penduduk neraka dipenuhi oleh utul, orang-orang yang keras hatinya. Yang kedua, jawaz. Jawaz dalam makna yang banyak, yaitu orang-orang yang tidak sabar menerima takdir Allah. Ketika sakit dia mengeluh, ketika senang dia tidak bersyukur. Musibah diberi oleh Allah, langsung dia caci Allah. Ketika suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, dia meratapi nasibnya seakan-akan Allah tidak pernah menyayanginya. Diberi miskin dia, kemudian mulai mengatakan kepada orang bahawa pekan roh jika sin tabi-tabi. Pekan hana orang lain kejuk musibahnya oleh Allah. Begitulah jawaz, orang-orang yang tidak sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jemaah melakukan Allah, Rasulullah menyebutkan mustakbir, penduduk neraka paling banyak adalah orang-orang yang sombong. Siapa sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ada dua cirinya. Yang pertama, menolak kebenaran dari Allah. Disuruh salat tidak salat, dilarang melakukan yang maksiat dia lakukan. Dia melawan Allah, itu sombong. Dan kemudian ghamtun nas, suka meremehkan sesama manusia. Ketika dia punya kelebihan, dia remehkan manusia. Ketika dia diberi anak-anak oleh Allah yang pintar-pintar, sering sekali dia memposting anak-anaknya di waktu bagi rapor, di waktu anaknya mendapatkan prestasi. Dia lampirkan, dia foto anaknya, diletakkan di Facebook dengan rapor-rapornya. Dia ingin menampakkan ke seluruh dunia bahawa anak saya ranking 1. Di saat yang sama dia meremehkan anak orang lain yang mungkin tidak pernah mendapatkan ranking. Maka perlu kita tahu, mereka yang hari ini menyombong-nyombongkan diri dengan hebatnya anak-anaknya, tunggulah nanti dikecewakan oleh anak-anaknya. Maka jemaah melakukan Allah, simpanlah kelebihan kita, simpanlah semua kenikmatan yang Allah beri, lalu bersyukurlah di atas apa yang Allah beri. Jangan sombongkan diri kita dengan sesama manusia. Dan hanya ini khutbah yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.